Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Saya Brian Samrantitan dari kelas TI1 akan mempresentasikan tugas review jurnal tentang pengenalan pola karakter plat nomor kendaraan menggunakan algoritma momentum backpropagation neural network. Pertama, apa sih itu plat nomor? Plat nomor merupakan salah satu teknologi penting pada sistem lalu lintas cerdas. Nah, berikut metode penelitiannya. Pada jurnal ini, peneliti mengusulkan sistem untuk mengenali karakter yang ada pada citra plat nomor kendaraan di Indonesia. Gambaran umum dari sistem yang diusulkan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Mula-mula sistem akan menerima inputan berupa citra plat nomor berformat RGB atau full color. Citra plat nomor adalah citra yang hanya mengandung bagian plat nomor dari suatu kendaraan tanpa ada objek lain. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemrosesan awal pada citra plat nomor, yaitu grayscaling atau thresholding. Langkah ini akan mengubah citra input RGB menjadi citra grayscale. Grayscaling adalah proses untuk menghasilkan citra aras keabuan dari citra berwarna, sedangkan thresholding adalah proses untuk mengubah citra akses aras keabuan menjadi citra biner atau citra yang hanya terdiri dari warna hitam dan putih. Thresholding akan untuk memisahkan objek dari latar belakang, mengurangi derau pada citra, dan meningkatkan kecepatan pada tahapan berikutnya. Penentuan nilai pixel pada thresholding mengikuti rumus berikut. Bila nilai pixel kurang dari nilai threshold, maka nilai pixel akan diubah menjadi 0 atau hitam. Sebaliknya, jika nilai pixel lebih dari atau sama dengan nilai threshold, maka pixel akan menjadi warna putih. Pada akhirnya, langkah ini akan dihasilkan citra biner dari citra inputan. Berikutnya, segmentasi karakter. Setelah citra biner hasil pemrosesan awal didapatkan, langkah berikutnya adalah melakukan segmentasi karakter. Langkah ini adalah langkah yang paling penting dalam pengenalan plat nomor karena menentukan hasil langkah-langkah berikutnya. Jika segmentasi gagal, karakter terbagi menjadi dua bagian, atau dua karakter dapat bergabung secara tidak benar. Dengan kata lain, hasil segmentasi yang buruk akan menurunkan kemungkinan karakter untuk dikenali dengan tepat. Pada penelitian ini, atau pada jurnal ini, segmentasi karakter pada citra plat nomor dilakukan dengan metode scan lines untuk mencari batas atas dan batas bawah dari rangkaian karakter yang ada pada plat nomor. Kemudian, dari batas atas dan batas bawah yang didapatkan, sistem akan mulai mengisolasi tiap karakter dengan menentukan batas kiri dan kanan untuk setiap karakter yang ada pada citra. AR wavelet. AR wavelet adalah salah satu transformasi yang paling sederhana dan menjadi dasar transformasi dari domain ruang ke domain frekuensi. Karena siatnya yang sederhana, AR wavelet tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan transformasi pada citra, sehingga tidak menambah beban komputasi pada sistem. AR wavelet akan mendekomposisi citra menjadi 4 bagian seperti pada gambar berikut. Berikutnya, pengenalan karakter. Pada langkah terakhir ini, dari sistem yang diusulkan ini, citra karakter dari langkah sebelumnya akan dikenali menggunakan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah sekumpulan node yang paling terhubung, serupa dengan jaringan neuron yang luas di otak. Penggunaan jaringan saraf tiruan dalam aplikasi pengenalan karakter dapat menyederhanakan kode secara dramatis dan meningkatkan kualitas pengenalan sehingga dapat mencapai kinerja yang baik. Selain itu,
Kelebihan lainnya dari jaringan saraf tiruan adalah sifatnya yang sangat tahan terhadap noise. Secara umum, arsitektur ini dari jaringan saraf tiruan terdiri dari 3 lapis, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di atas atau gambar tersebut, suatu jaringan saraf tiruan terdiri dari 3 jenis lapisan, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Masing-masing lapisan terdiri dari sejumlah node yang digambarkan dengan lingkaran. Untuk tiap node di masing-masing lapisan selalu terhubung dengan node yang pada lapisan berikutnya. Secara umum, semua metode pembelajaran yang digunakan untuk jaringan saraf tiruan dapat diklarifikasikan ke dalam 2 kategori utama: pembelajaran terbimbing dan pembelajaran tak terbimbing. Perbedaan utamanya adalah pada kasus pembelajaran terbimbing menggunakan data pelatihan input-output untuk memodelkan sistem dinamis. Di sisi lain, pada kasus pembelajaran tanpa pengawasan, hanya input data yang diberikan. Pada jurnal kali ini akan digunakan salah satu algoritma pelatihan jaringan terbimbing, yaitu momentum backpropagation. Algoritma momentum backpropagation. Algoritma pelatihan jaringan momentum backpropagation merupakan modifikasi dari algoritma backpropagation yang dikembangkan MC Cleland pada tahun 1988. Untuk itu, secara garis besar, langkah yang ditempuh pada algoritma ini sama dengan yang ada pada algoritma backpropagation. Hasil dan pembahasan. Pada bagian ini akan dialjabarkan hasil percobaan terhadap sistem yang diusulkan disertai dengan pembahasannya, dimulai dari citra plat nomor yang akan dijadikan input ke dalam sistem. Citra plat nomor yang digunakan sebagai input sistem adalah citra yang hanya mengandung plat nomor tanpa ada objek lain. Adapun contoh dari citra input pada penelitian kali ini seperti yang tampak pada gambar di bawah. Adapun hasil pemrosesan awal adalah seperti pada tabel 1 berikut. Dari tabel 1 terlihat bahwa citra input yang tadinya berformat full color setelah melalui tahap pemrosesan awal tinggal menyisakan warna hitam dan putih saja. Namun untuk beberapa plat nomor yang memiliki kualitas pewarnaan kurang baik, seperti pada citra nomor 5 pada tabel 1, tahap pemrosesan awal membuat sebagian karakter angka 1 yang ada pada citra plat nomor menghilang. Selain itu, pada beberapa citra di tabel 1 masih nampak objek baut pada citra hasil pemrosesan awal. Ini kemudian menjadi tugas dari langkah berikutnya, yaitu segmentasi karakter untuk menentukan objek karakter. Adapun hasil dari segmen karakter seperti pada tabel 2 di bawah ini. Berdasarkan citra hasil segmentasi karakter pada tabel 2 berikut, dapat diketahui sistem yang diusulkan mampu melakukan segmentasi dengan tepat. Hal ini terbukti dari tidak adanya objek baut yang dikenali sebagai karakter. Setelah citra individu dari tiap karakter didapatkan, langkah berikutnya adalah melakukan transformasi menggunakan HR wavelet pada setiap citra karakter. Adapun contoh hasil transformasi menggunakan HR wavelet seperti terlihat pada gambar berikut. Untuk langkah terakhir pada penelitian ini atau pada jurnal ini, yaitu pengenalan karakter,
digunakan dua jaringan yang masing-masing bertugas untuk mengenali karakter huruf dan angka. Penggunaan dua jaringan ini bertujuan untuk menghindarkan sistem dan kesalahan pengenalan yang sering terjadi pada pengenalan karakter dengan suatu jaringan, terutama untuk karakter angka dan huruf yang memiliki bentuk serupa, seperti karakter angka 1 dikenali sebagai huruf I dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pada sistem yang menggunakan dua jaringan, perhatian masing-masing jaringan akan terfokus untuk salah satu jenis karakter saja, yaitu huruf atau angka. Hasil dari pengujian sistem akan diusulkan seperti yang tertera pada tabel 3 berikut. Pada percobaan pertama, digunakan konfigurasi dan untuk jaringan angka adalah 0,2 dan 0,9. Sedangkan untuk jaringan huruf adalah 0,2 dan 0,7. Dari konfigurasi tersebut diketahui 138 dari 139 karakter angka dapat dikenali dan 129 dari 137 karakter huruf dapat dikenali. Pada percobaan kedua, konfigurasi diubah menjadi 1,0 untuk kedua jaringan, sedangkan nilai masih sama seperti percobaan pertama. Hasil dari percobaan kedua ini mampu mengenali seluruh karakter angka yang diujikan dengan benar, tetapi hanya mampu mengenali 121 karakter huruf dari total 137 karakter yang diujikan. Percobaan ketiga menggunakan konfigurasi yang sama untuk jaringan angka dan huruf, yaitu 0,2 untuk dan 0,7 untuk konfigurasi pada percobaan ketiga ini, menghasilkan tingkat akurasi terbaik yaitu 97,10%. Setelah mampu mengenali seluruh karakter angka yang diujikan dan mampu mengenali 129 dari total 137 karakter huruf yang diujikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian terhadap sistem yang diusulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem mampu melakukan pengenalan pola dengan baik. Hal ini terbukti dari keandalan sistem dalam melakukan segmentasi karakter plat nomor yang akan sangat berpengaruh pada langkah selanjutnya, yaitu pengenalan karakter menggunakan jaringan Tier 1. Selain itu, tahap pengenalan karakter menggunakan algoritma momentum backpropagation juga memberikan hasil yang menjanjikan. Akurasi pengenalan karakter yang terbaik pada penelitian ini didapatkan dengan konfigurasi nilai laju belajar 0,2 dan momentum 0,7 untuk kedua jaringan. Hasil dari total 276 karakter yang terdiri dari huruf dan angka, sistem mampu mengenali 268 karakter diantaranya, sehingga akurasi sistem yang diusulkan pada penelitian kali ini mencapai 97,1%. Meskipun hasil yang didapatkan sudah memuaskan, untuk masa yang akan datang masih diperlukan penelitian tentang pengenalan karakter plat nomor kendaraan, terutama untuk mengenali karakter plat nomor pada kendaraan yang sedang bergerak bahkan dalam kecepatan tinggi. Sekian presentasi review jurnal pengenalan pola dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.